Biasanya malam minggu enaknya kan, ini ya, ngumpul-ngumpul sama teman dan, saya sangat appreciate dan berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di, webinar kali ini. Oke, saya akan coba untuk share screen ya. Oke, seperti yang sudah, di, flyer ya, kita akan membahas mengenai kecemasan di masa pandemi. Oke, mungkin udah masuk kali ya ini ya. Oke, sebenarnya sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu buat, teman-teman yang belum tahu sebenarnya saya itu siapa ya gitu. Jadi ini sebenarnya sedikit, biodata saya lah gitu ya. Pertama ya nama saya Prinska Damara Sasri, saya biasa dipanggil Prinska. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah lebih kenal biasanya manggil saya Inka, karena nama Prinska tuh agak sulit katanya disebutkan karena ada 3 konsonan kata gitu. Jadi saya biasanya dipanggilnya Inka. Terus saya juga, menempuh pendidikan, sebagai seorang magister profesi psikologi klinis, jadi saya memang sudah khusus, menjadi seorang clinical psychologist, tapi di bidangnya di klinis dewasa, seperti itu. Untuk saat ini sebenarnya saya sebagai asosiat psikolog salah satunya menjadi, mitranya juga di Merajut Hati, terus kemudian di beberapa platform di Bandung ataupun di biro di Bandung juga. Dan saya juga, membuka praktek psikolog mandiri, tapi ini sebenarnya Damara Healing ini masih nama yang, belum belum benar-benar klik lah gitu. Jadi ini cuman sebagai biasanya kalau misalnya saya menyebutkan kepada klien-klien saya yang memang mau datang, saya biasanya praktik mandiri saja gitu. Kalau misalnya saya menyebutkan diri saya sendiri, sebenarnya saya sudah 3 tahun terakhir ini memang menggeluti bidang mindfulness. Jadi mindfulness itu adalah membangkitkan kesadaran gitu pada diri kita sendiri. Jadi sebenarnya mindfulness itu kan spektrumnya sangat besar sebenarnya. Nah, kalau saya sendiri akhirnya menyebutkan diri saya sebagai praktisi mindful living. Jadi bukan hanya, berlatih secara pernafasan aja gitu ya, kalau misalnya mungkin teman-temannya sudah pada aware mengenai mindfulness dengan teknik pernafasannya, tapi saya juga akhirnya mengkombinasikan ini di kehidupan sehari-hari. Jadi menjadikan praktik mindful ini jadi, gaya hidup bagi saya gitu. Terus kemudian akhirnya saya, bilangnya kenapa saya bisa berproses di Kebun Damara, karena pada akhirnya si praktek mindfulness ini akhirnya saya coba kombinasikan dengan gaya hidup berkelanjutan. Jadi salah satunya, mungkin ini pertama ya, sebelumnya saya dulu sebelum pandemi ini sering melakukan kegiatan duduk hening. Jadi kita, sama-sama di tempat yang terbuka, terus kemudian suasananya lagi enak atau gimana, terus akhirnya kita sama-sama meditasi, biasanya gitu. Jadi meditasi ini salah satu cara untuk kita membangkitkan kesadaran akan diri kita sendiri di kondisi saat ini. Jadi makanya kalau mindfulness sendiri tuh, fokusnya pada present moment, gitu. Lalu kombinasinya dengan si Kebun Damara dan mindful living itu seperti apa, gitu. Karena saya percaya bahwa memang, kita itu akan lebih sehat mental bukan hanya karena mengenal diri kita sendiri, tapi ketika kita mencintai lingkungan dan sekitarnya itu juga cara kita untuk lebih sehat mental juga. Jadi akhirnya saya, fokus juga untuk gaya hidup berkesadaran dengan cara mengolah sampah organik menjadi satu kompos. Jadi biasanya ini untuk beberapa klien saya yang punya punya pikiran-pikiran negatif, pengen melakukan bunuh diri, dan kemudian merasa hopeless dan sebagainya, saya suka mengkaitkan dengan kompos, bahwa memang kompos, satu sampah yang awalnya nggak dilihat sama orang ketika dia diproses menjadi satu hal yang baik, ternyata jadi material yang berguna loh, gitu. Dan kamu sebagai manusia juga seperti itu, gitu. Jadi karena saya percaya bahwa ketika kita kenal dengan diri kita dan alam itu juga akan menjadikan kita lebih sehat mentalnya gitu. Sebenarnya ini masih, dengan praktik berkebun ini masih saya riset cukup dalam, apakah beneran ada satu sinkron banget gitu ya secara spiritual. Jadi ini belum bisa saya share, tapi intinya saya menjadikan si berkebun ini sebagai salah satu terapi holistik sebenarnya gitu. Jadi sehat secara fisik dan juga mental, seperti itu. Oke, kita akan coba masuk ya, gitu. Saya sebenarnya mungkin akan memberikan satu pertanyaan. Biasanya sebelum saya di setiap webinar, saya selalu nanya, sebenarnya ketika kalian merasa di pandemi ini, apa sih yang kalian rasakan gitu?
Ini mungkin tidak bisa langsung dijawab ya, coba aja direnungkan dalam hati, kira-kira kita ngerasain apa ya ketika di pandemi ini, gitu. Apalagi sebenarnya, mungkin sekarang kondisinya sudah vaksin ya untuk di Indonesia, tapi ada beberapa teman kita sendiri yang sebenarnya sampai sekarang masih tergelut loh, gitu. Mungkin beberapa dari kalian sudah mulai merasa damai gitu ya dengan kondisi pandemi ini, tapi beberapa teman kita yang memang punya kecemasan ataupun rasa takut yang cukup tinggi, pandemi Covid ini masih jadi momok yang sangat menakutkan sebenarnya buat mereka. Makanya kalau misalnya kita lihat di sini tuh saya akan mencoba membaginya, antara si anxiety sama worry sama fear, tapi mungkin kita akan lihatnya ke anxiety-nya sama fear-nya itu sendiri gitu kan. Nah, biasanya kan kita bertanya-tanya ya sebenarnya bedanya kalau misalnya takut sama si anxiety itu apa ya gitu ya. Kenapa orang-orang yang punya kecenderungan anxiety lebih tinggi itu ketika kondisi Covid ini itu dia makalah lebih, kita bisa bilang ya seperti yang saya bilang tadi, momok yang cukup cukup berat lah buat mereka gitu. Oke, sebenarnya bedanya apa? Kalau misalnya kita lihat mengenai fear sendiri, secara definisi gampangnya adalah bentuk emosi yang timbul untuk merespon ancaman nyata yang terjadi. Contohnya kayak gimana? Misalnya, kalian lagi jalan, terus kemudian di depan kalian ada ular. Semua orang mungkin ada yang ngomong, aku mah fobia ular, tapi semua orang juga pasti menakuti ular loh gitu. Karena bentukannya yang berbeda dengan mungkin kucing ataupun anjing yang lebih menggemaskan gitu ya, tapi kan bentukan ular tuh agak berbeda ya. Jadi bikin kita akhirnya ketika melihat si ular itu pasti kita takut. Bentukannya ada gitu, ancamannya ada gitu. Itu biasanya fear. Jadi bentukannya memang ada, jadi real, kelihatan dan nyata gitu. Bedanya seperti itu. Lalu beda dengan anxiety apa gitu. Kalau misalnya dalam definisi singkatnya, ketidakberdayaan neurotik. Jadi kalau misalnya mereka itu ngerasa bahwa adanya ketidakmampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Jadi merasa dirinya itu nggak aman. Lalu adanya kurangnya kemampuan dalam menghadapi tuntutan realitas ataupun tekanan hidup sehari-hari. Oke, kalau misalnya kita bandingkan, kalau fear sendiri, itu tuh kita masih bisa, misalnya gini, kita ada ketakutan tapi kita masih bisa loh ngejalanin kehidupan yang normal. Makan lebih enak, tidurnya cukup, dan sebagainya, itu lebih di fear. Tapi kalau di anxiety, itu biasanya ketidakberdayaan neurotik. Jadi ketika ada kondisi-kondisi yang berubah, dia nggak tahu gimana caranya untuk menyelesaikannya, gitu. Kalau misalnya saya kasih satu contoh, biasanya ada satu klien saya dulu, jadi dia punya rasa rasa takut akan kehilangan ibunya. Jadi ketika saat itu ibunya itu dianggap sosok yang sangat sangat apa ya, dia sangat memuja ibunya, terus kemudian ketika ibunya sakit akhirnya dia langsung, apa ya, ada keinginan untuk menjaga ibunya sebegitunya sampai dia bilang, "Tidak ada yang boleh menyentuh ibu saya, baik itu Tuhan sekalipun." Sampai ketika ibunya sakit, dia tuh meriset semua hal, gimana caranya ibunya saya sembuh, sampai akhirnya dia tidak tahu gimana harus mencari uang, terus kemudian akhirnya semua bisnis dia gagal. Itu kan adanya ketidakmampuan dia untuk menghadapi tuntutan realitas gitu kan. Padahal sebenarnya, dia harus mencari uang, terus kemudian tidur dengan enak dan sebagainya, itu kan adalah hal yang harus dilakukan sebenarnya. Tapi kemudian dia nggak tahu yang dia lakukan apa, ya udah saya bikin ibu saya itu sembuh gitu. Jadi cemasnya berlebih, sampai ketika ibunya sakit, dia sampai nggak pernah berani untuk buka foto ibunya gitu sampai sekarang. Ataupun kalau misalnya memang ada beberapa klien saya, itu datang, dia tuh, ngerasa setiap malam itu dia selalu panik gitu. Dia nggak tahu paniknya kenapa. Jadi sampai ketika dia, tidur, terus kemudian dia bangun, dia ngerasa kayak, "Kok aku kayaknya mau mati aja nih rasanya," gitu. Sampai akhirnya dia gimana, nggak berani buat tidur, "Saya mendingan nggak tidur deh, karena ketika tidur saya akan merasa rasa pengen mati loh," gitu. Kan kalau misalnya kita lihat, mungkin kalau misalnya untuk ketakutan-ketakutan yang biasa, ya ditidurin aja sebenarnya. Tapi beda dengan anxiety yang seperti itu. Jadi bener-bener dia nggak tahu harus ngapain dengan kondisi itu, gitu. Dan biasanya orang-orang di sekitarnya itu mulai aware, "Kok kamu aneh ya?" Gitu. Misalnya contohnya sama kayak klien saya yang pertama tadi gitu ya.
Itu sampai keluarganya pun sampai ngomong, "Udah kamu nggak perlu deket ibu kamu dulu deh, karena ternyata kamu malah bikin cemas orang-orang sekitar loh," gitu, dengan kamu merisat sebegitunya. Itu beneran sampai dia katanya dokternya, "Kamu lebih jago daripada dokter itu sendiri loh," gitu. Ataupun kayak orang-orang sekitarnya ngelihat yang klien saya yang kedua, "Kok kamu kayaknya setiap pagi nggak pernah kelihatan bertenaga ya?" Ya iyalah, gimana dia bisa bertenaga, orang setiap malamnya dia nggak bisa tidur gitu. Karena dia ngerasa ketika dia tidur dia akan mati gitu. Jadi itu perbedaannya antara fear dengan anxiety. Nah, sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang fear atau anxiety, apakah sebegitu menakutkan? Kan gitu ya. Tapi pada dasarnya, rasa cemas dan takut itu adalah respon yang umum terjadi pada diri manusia. Atau itu adalah naluri sebenarnya. Jadi benar-benar gift gitu. Seperti kayak kita rasa bahagia, rasa senang, dan sebagainya. Itu tuh respon yang umum sebenarnya. Dan rasa cemas dan takut ini adalah sebuah reaksi dari insting manusia untuk dapat bertahan hidup. Gitu. Kenapa? Kalau misalnya mama kita tidak takut, saya akan nanya, kamu akan berbuat apa sebenarnya gitu. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang wajar sebenarnya ketika kita merasa takut itu, karena itu adalah insting manusia untuk bertahan hidup. Jadi ketika ada ancaman ya itu, ketika kita akan merasa takut gitu. Tapi gimana ya cara membedakannya? Nah, kalau kita melihat ada respon terhadap cemas gitu ya, untuk beberapa orang yang akhirnya tahu bagaimana cara beradaptasi, dia akhirnya jauh lebih kalem ketika dihadapkan dengan kondisi cemas. Oke, contohnya misalnya di kondisi pandemi gitu ya. Gimana ya caranya kita bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi? Oke, pertama kita jaga prokes. Yang kedua kita vaksin. Nah, itu kan respon adaptif pada akhirnya. Jadi ketika lihat itu kita bukan akhirnya kita coba untuk memberikan jarak antara kita dan juga pandemi gitu. Dengan informasinya dan sebagainya itu adalah respon adaptif. Nah, beda dengan respon panik. Kalau misalnya memang kita dihadapkan pada kondisi yang COVID gitu, makanya ada orang saya pernah lihat di videonya ketika pas COVID terjadi itu dia tuh sampai mau nerima uang uang gitu ya, uang dari misalnya dia belanja terus kemudian dia terima kembalian, si kembalian itu sampai bener-bener dicuci gitu. Karena dia takut virus-virus tersebut tuh ada gitu. Ataupun kalau misalnya dia kedatangan tamu tuh sampai diliatin gitu ya si tamu itu kemana, begitu tamunya pulang sama dia dipel, terus kemudian dikasih disinfektan. Itu kan sebenarnya respon panik kan. Sampai akhirnya ketika ada orang datang, aku harus mandi karena takutnya orang itu membawa virus gitu. Jadinya kan bikin si orang tersebut juga, misalnya gini, ketika kita responnya adaptif kan kita akan tahu ya sebenarnya, oke kita jaga prokes, kita pakai masker, itu juga salah satu cara kita untuk beradaptasi dengan kondisi COVID. Tapi kalau misalnya yang tidak tidak tahu bagaimana beradaptasi, itu jadi responnya panik. Akhirnya malam-malamnya juga untuk beberapa orang dia akhirnya ngerasa kayak, "Aduh pokoknya aku akan mati deh karena si COVID ini. Aduh kayaknya COVID ini akan tidak membawa ketidakbaikan lah untuk diri saya," gitu. Jadi dia tidak tahu gitu, cara beresponnya seperti apa, gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya ketika kondisi COVID ini apa aja sih gitu ya kecemasan yang timbul? Yang pertama pasti takut tertular COVID. Siapa gitu yang ingin gitu ya tertular COVID, karena kita tahu sendiri bahwa informasi-informasi ataupun orang-orang yang sudah tertular COVID itu sebenarnya COVID itu sangat tidak menyenangkan kan ya gitu. Rasanya itu beda dengan penyakit flu biasa sakit, tapi ya itu ketika dia tidak tahu bagaimana caranya berespon, ya seperti yang saya ceritakan tadi, ketika ada orang datang akhirnya dia liatin dia melangkah kemana, habis itu dipel. Akhirnya semua ininya dicuci, semua apa sih, semua uang yang dia terima itu dicuci. Terus kemudian mungkin setiap hari dia bisa langsung disinfektan tempat rumahnya, jadi kayak rasa parnonya tuh berlebihan gitu. Nah, kedua adalah ketakutan berlebih orang yang dicintainya tertular COVID. Nah, ini sebenarnya mungkin, bisa kita lihat ya ketika di Indonesia sendiri kan gelombang kedua ini tuh, apa ya, orang-orang yang terkena COVID itu jauh lebih dekat sebenarnya dibandingkan gelombang satu gitu kan. Kalau gelombang satu tuh rasanya kayak masih orang di luaran sekitar kita. Tapi kemudian ketika di kondisi yang kedua ini kan kita jadinya rasanya lebih takut ya, apalagi, kita tahu misalnya kita tinggal dengan orang tua, terus orang tuanya itu punya, apa, comorbid gitu untuk bisa terkena COVID, itu juga pasti ada ketakutan berlebih. Tapi pada akhirnya jadinya nggak adaptif gitu. Jadi ketika ada apa gitu, kita ya seperti yang tadi, kita langsung kayak disinfektan, terus kemudian orang-orang di
dalam rumah itu tidak boleh untuk keluar gitu, ataupun dianya akhirnya mengisolasi diri. Nah ini terisolasi secara sosial karena akhirnya dia ketakutan, akhirnya dia lebih memilih untuk pergi gitu. Akhirnya dibandingkan saya terkena COVID, akhirnya saya pergi aja deh gitu. Jadi dia nggak mau melihat dunia luar gitu, seperti itu. Nah, kadang-kadang juga ketika di kondisi kecemasan COVID ini mungkin untuk orang-orang yang takut ya terkena COVID ini ada juga maksudnya orang-orang yang akhirnya kena dampaknya sendiri daripada si COVID itu sendiri. Itu muncul rasa putus asa. Atas putus asa gimana? Karena kan kita tahu ya bahwa COVID ini bukan cuma hanya menyerang di kesehatan saja, tapi untuk di segi finansial di beberapa orang itu tuh tidak menyenangkan loh gitu. Apalagi untuk orang yang mungkin kita bisa bilang sarjana COVID ya, sarjana COVID itu dia baru lulus ketika pas COVID itu datang. Apalagi kan itu di kondisi itu tuh tidak banyak lowongan kerja, terus kemudian ketemu sama orang untuk berinteraksi ataupun membuka jejaring aja sekarang udah mulai tertutup gitu kan. Untungnya sekarang kita di era media sosial gitu yang bisa berjejaring sebenarnya. Tapi kadang-kadang ini jadi muncul rasa putus asa, ini saya gimana ya dengan kondisi COVID ini? Apalagi kan kita nggak tahu ya. Nah ini terakhir adalah ketidakpastian dalam hidup. Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya COVID ini tuh akan sampai kapan. Apalagi sebenarnya Indonesia itu akan akan ada wacana adanya third wave nanti setelah Natal tahun baru gitu. Katanya itu seperti itu. Walaupun memang kita semua sudah divaksin, kita tetap harus bersiap menghadapi itu gitu. Jadi kita tuh sebenarnya masih nggak tahu dan ini juga ya untuk orang-orang yang punya rasa kecemasan tinggi, ini tuh bisa membuat mereka jauh lebih cemas sebenarnya. Dan akhirnya responnya mungkin ketika kondisi yang sebelumnya dia sudah tidak adaptif, akhirnya ditambah dengan kondisi COVID yang sangat tidak menentu ini membuat dia jadi lebih panik dalam merespon seperti itu. Nah, ini saya dapat satu artikel dari kalau tidak salah dari Universitas Airlangga yang di Surabaya. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin kita jadi lebih ketakutan gitu menghadapi COVID? Itu adalah banyaknya informasi sebenarnya. Sebenarnya informasi itu kan seperti yang kita tahu ya, saya belajar dari teman saya orang Ilkom, sebenarnya kenapa sih ketika COVID diberitakan semua tuh menceritakan COVID, ya itu karena yang lagi dicari sama audiens tuh itu gitu. Jadi semakin banyak akhirnya ya udah dia semakin sering aja gitu ngasih informasi tentang COVID. Tapi kadang-kadang ketika kita ngikutin terus kan itu akan berdampak ya pada kesehatan mental kita ya. Apalagi ketika saya tahu adanya third wave di awal-awal tuh bikin saya juga agak ngedown sebenarnya. Saya pribadi. Kenapa? Karena rasanya loh kok nggak beres-beres ya gitu. Second wave aja sudah begitu mencekam, bagaimana dengan third wave gitu. Walaupun kita sudah divaksin kan gitu ya. Jadi itu bikin kita jadi lebih stres, kita lebih cemas dan juga panik karena memang adanya informasi. Jadi kita nggak pernah bisa kasih batasan sebenarnya antara kita dan juga informasi itu seperti apa. Itu yang bikin akhirnya orang lebih cemas dan rasa paniknya lebih muncul seperti itu. Nah, sebenarnya simptom-simptomnya apa saja ya? Pertama, gelisah sepanjang waktu. Terus jadi gelisahnya itu biasanya dia nggak jelas, ini gelisahnya itu kenapa ya gitu ya. Jadi dia kayak ngerasanya merasa ya gelisah. Maksudnya kalau kita gelisah kan pasti ada ya batasannya. Ketika misalnya kita gelisah di sewaktu ini, terus kemudian kita mengerjakan apa, kita jadi lebih tenang. Nah biasanya kalau misalnya untuk ada gangguan kecemasan itu gelisahnya tuh nggak beres-beres. Atau misalnya contohnya ada klien saya gitu ya, dia tuh ngerasa kayak karena dia mungkin punya spiritualitas yang lebih religiusnya tinggi gitu ya. Jadi ketika dia ngerasa gelisah akhirnya dia taunya adalah mendengarkan murotal Al-Qur'an misalnya contohnya gitu. Tapi kan sebenarnya mendengarkannya mungkin ada batasannya ya, mungkin cuma 30 menit ataupun 1 jam. Itu dia bisa dengar sampai 24 jam penuh gitu. Jadi karena dia ngerasa bahwa tapi pada akhirnya kan itu jadi gangguan yang tidak menyenangkan ya, karena gelisahnya terus-terusan gitu. Terus yang kedua merasa dalam bahaya dan juga merasa tertekan. Nah ini, jadi kayak dia ngerasa kalau misalnya dia di gangguan-gangguan cemas yang akhirnya mengarah ke panic attack, dia ngerasanya kayak, kok aku ada yang akan membunuh aku ya, kok aku bentar lagi akan mati ya gitu. Jadi kayak ngerasa ada yang bikin dia jadi tidak senang gitu. Jadi perasaannya itu mungkin beda dengan takut ya, seperti yang saya dijelaskan di awal, kalau takut itu sifatnya memang
kita takut, tapi kita tahu gimana cara menanggulanginya. Kok ini enggak, jadi dia ngerasa kayak ada rasa-rasa orang mau rasa-rasa pengen, ada yang, apa ya, kayak ya itu ya, kayak kok misalnya kalau untuk yang, sosial gitu ya, gangguannya lebih ke sosial, kecemasan sosial tuh kayak orang-orang memandangi dia terus dan dia tuh ngerasa adanya di kondisi yang bahaya, seperti itu. Ataupun detak jantung meningkat, napas pendek. Nah, ini biasanya kalau untuk di fisiologisnya. Jadi dia kalau untuk beberapa orang itu yang di panic attack itu rasanya kayak terhimpit gitu, kayak sakit banget rasanya. Terus kemudian dia kayak deg-degannya, tapi deg-degannya nggak jelas gitu. Terus biasanya dia lagi tidur, terus kemudian tiba-tiba kebangun itu kayak si jantung itu kayak ngegedor gitu. Itu biasanya jadi seperti itu. Terus kemudian adanya gemetar, terus yang biasanya terjadi itu sulit tidur. Biasanya untuk orang-orang yang akhirnya dari gangguan kecemasan yang mengarah ke insomnia itu seperti ini. Karena buat dia, eee, untuk yang insomnia, itu memang ada gangguan dengan kecemasan, tapi biasanya kalau untuk yang akhirnya ngerasa bahaya, jadi ketika dia tidur itu, dia ngerasa panik terus kan, akhirnya ngapain sih aku tidur gitu. Jadi akhirnya dia menghilangkan, rasa-rasa untuk supaya dia, rasa cemas itu muncul gitu. Oke, gimana ya cara mereduksi kecemasan? Nah, sebenarnya paling pertama itu kita harus sadar sebenarnya, sadari kondisi cemas yang sedang dialami. Sebenarnya itu paling paling penting gitu. Karena rata-rata orang-orang yang dengan, rasa cemas itu dia nggak pernah sadar sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk beberapa klien saya biasanya minta, "Ketika kamu cemas, kamu tulis deh, situasi apa yang bikin kamu cemas?" Gitu. Jadi kamu bisa lihat polanya itu seperti apa. Jadi ketika tiba-tiba muncul rasa tidak enak, misalnya kayak jantung berdegup kencang, itu coba untuk disadarin dulu, gitu. Jadi kita bisa ada kalau untuk di penanganan saya itu biasanya namanya cognitive behavior therapy. Jadi saya lihat situasinya seperti apa, kayak gitu. Jadi kita bisa memetakan sebenarnya gitu. Terus kemudian yang kedua, beri jarak antara teknologi dan informasi yang muncul mengenai COVID-19. Karena itu penting, karena ketika kita selalu masuk ke dalam, informasi, kita jadi nggak pernah punya kontrol diri, gitu. Jadi dengan cara kita memberikan jarak, kita jadi punya boundaries kan ya, gitu. Kita punya punya kita bisa melihat diri kita seperti apa, dan COVID itu seperti apa, gitu. Jadi kita bisa melihat dari kacamata yang lebih luas. Terus kemudian ini latih pernapasan, karena biasanya untuk orang-orang dengan gangguan kecemasan itu kan nafasnya pendek ya, jadi diminta untuk nyadarin dulu sih nafasnya kayak gimana. Karena nafas itu adalah jangkar sebenarnya untuk diri kita, jadi kita akhirnya tahu sebenarnya kondisi seperti apa gitu. Jadi akhirnya, biasanya kan kalau untuk cemas itu kan pikiran ataupun perasaan dia tuh campur aduk kan, gitu. Jadi akhirnya kita minta dia untuk memfokuskan diri kepada pernafasan, selain memang untuk jadi jangkar untuk, sadar pada kondisi saat ini, bisa juga, nafas juga bisa membuat seorang itu jadi lebih rileks gitu. Terus kemudian olahraga yang teratur itu penting gitu ya, karena untuk beberapa orang yang cemas itu kan, ada beberapa, energi dia memang perlu disalurkan dengan hal yang baik lah gitu. Dan apalagi kan dia kadang-kadang nggak bisa tidur dan sebagainya, jadi dengan cara dia olahraga itu jauh lebih baik gitu. Terus yang terakhir hubungi profesional ataupun, ya bisa psikolog, psikiater, ataupun konselor, kayak gitu. Karena ini, penting apalagi untuk beberapa kasus cemas yang cukup intens gitu ya, untuk cemasnya sudah mengarah pada insomnia, OCD, obsesi kompulsif disorder, terus kemudian psikosomatik dan sebagainya, itu perlu ditangani oleh psikolog ataupun psikiater. Jadi kita bisa lihat akar masalahnya seperti apa ya, gitu. Jadi kita bisa bantu mereka untuk memetakan sebenarnya masalah kamu tuh di mana, apa yang membuat kamu jadi cemas berlebih, ya seperti itu. Nah, ini ada beberapa latihan dalam reduksi kecemasan itu sendiri. Jadi ini bisa jadi salah satu self healing ataupun self terapi buat teman-teman yang sebenarnya merasakan cemas. Bukan cuma hanya kecemasan dengan gangguan, tapi untuk teman-teman yang punya ketakutan berlebih pada sesuatu itu bisa dilakukan sebenarnya. Nah, yang paling pertama itu ada namanya deep breathing. Deep breathing itu sebenarnya ini butuh mungkin untuk teman-teman yang sudah aware dengan mindfulness terapi gitu ya, ini tuh salah satu, terapi yang paling mudah sebenarnya. Jadi kadang-kadang juga untuk beberapa klien saya yang punya kecemasan berlebih, saya kasih salah satu self terapinya gitu ya, self healing mereka adalah melakukan deep breathing. Jadi biasanya kalau untuk deep breathing sendiri,
biasanya cari yang tempat yang nyaman buat mereka. Tapi untuk yang biasanya untuk beragama Islam ataupun untuk agama apapun sih, saya mempercayai bahwa memang bangun lebih pagi itu akan bisa lebih bagus untuk mental mereka sebenarnya. Jadi biasanya saya minta bangunnya coba untuk lebih pagi lah, jam 5 ataupun jam 4 ataupun jam 5 gitu ya, karena itu energinya jadi lebih bagus gitu. Dan itu juga lagi hening-heningnya, jadi di situ bisa buat mereka untuk berlatih pernafasannya jadi lebih bagus gitu. Terus kemudian mereka tarik nafas, terus kemudian dikeluarkan pelan-pelan gitu. Jadi biasanya untuk yang pertama kali itu 5-10 menit juga sudah cukup gitu. Jadi itu salah satu jangkar untuk bisa dia lebih mereduksi si kecemasan itu sendiri. Ataupun yang kedua adalah sensory grounding. Nah, bedanya apa? Kok ini sebenarnya membawa kesadaran pada proses saat ini dan menghadirkan pikiran dan tubuh ke kondisi saat ini. Jadi kan kadang-kadang orang dengan kecemasan tinggi itu ya, yang seperti saya bilang gitu, pikiran dan perasaan itu kan kemana-mana gitu kan ya. Jadi kalau sensory grounding itu, jadi ketika dia lagi diem tuh dia ngerasain bahwa di sekitar mereka tuh ada apa ya gitu. Misalnya contohnya ketika dia mirip-mirip seperti kondisi deep breathing, tapi ini lebih kayak self talk pada diri dia sendiri sebenarnya. Jadi misalnya dia lagi di dalam ruangan gitu, dia nyadarin bahwa oke, aku tuh sekarang lagi di dalam ruangan ini juga terkesannya nyaman untuk saya. Jadi dia coba untuk menghadirkan diri dia di kondisi ruangan tersebut seperti apa gitu. Jadi kayak bisa sambil ngobrol kalau misalnya di beberapa terapi itu seperti itu. Ataupun yang terakhir adalah progressive muscle relaxation. Karena biasanya gini, untuk beberapa orang yang kecemasannya tinggi itu biasanya dia tegang semuanya, kayak si otot-ototnya, terus kemudian nafasnya, dan itu tuh nggak apa ya, perlu direlakskan lah gitu. Jadi caranya itu seperti apa? Jadi biasanya kita tarik nafas, terus kemudian si otot-otot itu dikencangin gitu ya sama kita, lalu perlahan-lahan kita lepaskan nafas kita, terus kemudian akhirnya si otot itu kita juga kendorkan. Jadi beberapa kali itu sekitar 5-10 menit sama seperti deep breathing itu bisa dilakukan. Seperti itu. Oke, untuk presentasinya sudah selesai. Mungkin saya kembalikan kepada Kak Feni ya. Wah, makasih banget Kak Prinska. Tepuk tangan dulu sama buat Kak Prinska. Bagus banget presentasinya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman pada belajar hal yang baru ya hari ini. Dan kalau misalnya mau ada pertanyaan atau apa juga boleh, karena nih sekarang kita sedang sesi Q&A sampai acara selesai. Tapi mungkin sebelum kita mulai di acara Q&A-nya, aku pengen ini dulu nih. Untuk tadi yang telat datang, aku ingin memperkenalkan Yayasan Merajut Hati sekali lagi, dan lalu habis itu kita masuk ke sesi Q&A ya. Jadi untuk yang baru datang, untuk kami Yayasan Merajut Hati adalah organisasi nirlaba yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental di Indonesia. Dan salah satu program kami, coba saya cari slide-nya bentar ya. Salah satu program kami adalah program berbagi hati, yaitu di mana kami membiayai teman-teman yang kurang mampu untuk konseling secara gratis dengan provider di network kami, di jaringan kami, seperti Kak Prinska contohnya. Dan kita akan membayarkan treatment mereka selama setahun secara gratis. Tapi kita juga butuh bantuan dari teman-teman karena kita ada penggalangan dana untuk membiayai teman-teman yang kurang mampu. Kalau misalnya ada yang tergerak hari ini untuk menyumbang, ini QR code BCA Yayasan Merajut Hati bisa dikirimkan langsung ke sini atau melalui website kami www.merajuthati.org/id/donate. Bantuan sekecil atau sebesar apapun akan berarti banget untuk teman-teman yang kurang mampu yang kita biayai. Sekarang ini kita sudah ada 4 orang yang sedang kita biayai dan udah masuk ke treatment keempat atau kelima untuk semuanya. Lalu mungkin tadi ada yang, karena kita membahas kesehatan mental, kecemasan, dan lain-lain, kalau misalkan ada yang merasa ke-trigger atau gimana dan merasa, wah tadi kok ininya bikin saya merasa kurang enak gitu ya. Mungkin kalau misalnya sampai ada yang berpikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mau mengakhiri hidup sendiri misalnya, boleh langsung telepon ke 112 untuk
National Emergency Hotline di Indonesia. Atau kalau misalkan ingin bertanya lebih lanjut, atau misalnya mau mencari psikolog atau psikiater, boleh langsung DM di Instagram @yayasanmerajuthati atau langsung WhatsApp saya, Fanny di sini, atau email di contact@merajuthati.org juga bisa. Dan ya, kita pengen banget untuk terus kontak sama teman-teman yang hari ini sudah datang dan mengundang kalian jadi sahabat Merajut Hati. Jadi kalau yang belum, tolong follow Instagram kita atau Facebook kita, like Facebook kita, kunjungi website kita untuk lihat program-program kita yang lainnya. Dan sekarang kita boleh lanjut ke sesi Q&A. Apakah ada yang punya pertanyaan tadi mungkin dari presentasinya Kak Prinska? Oh, ini aku bacain dari Martina di chat. Selamat malam, Kak. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita mengatasi semua hal yang kita rasakan seperti kecemasan atau depresi terhadap keadaan, padahal kita sudah melakukan hal-hal atau kegiatan positif. Terima kasih, Kak. Nah, mungkin ini boleh dijawab sama Kak Prinska. Oke, halo Martina. Oke, aku akan coba untuk jawab ya. Kalau misalnya bagaimana cara kita mengatasi semua hal yang kita rasakan, seperti yang sudah saya jelaskan ya di PPT-nya, sebenarnya paling pertama yang perlu kita lakukan adalah sadar sebenarnya, apa sih yang bikin kamu cemas gitu. Karena ketika kita meningkatkan awareness pada diri, itu tuh salah satu cara ataupun cara yang paling lebih baik gitu ya, untuk kita lebih sadar apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan gitu. Makanya yang perlu kita lakukan itu paling pertama adalah untuk sadar sebenarnya. Coba untuk kalau misalnya memang ada hal belum bisa bisa ketemu sadarnya kenapa, itu bisa langsung sebenarnya hubungin ke psikolog gitu. Jadi akhirnya sama psikolog akhirnya dilihat ataupun dilihat secara benang merah itu sebenarnya permasalahan kamu tuh di mana, begitu. Karena biasanya kalau misalnya dengan orang ketiga ataupun lebih objektif itu, kita jadi lebih tahu gitu. Kalau saya sih seperti itu jawabannya. Ya benar banget sih, kalau misalnya ke konselor juga atau ke psikolog, bukannya mereka nggak di hire untuk to fix you, untuk membenarkan kamu gitu. Melainkan itu adalah suatu kolaborasi dari antara pasien dan terapisnya ya. Jadi terapisnya nggak bakal bilang kayak, oh kamu tuh kurang gini-gini gitu. Tapi mereka akan justru bertanya, menurut kamu kenapa kamu begini? Dan memfasilitasi refleksi yang lebih dalam ke dalam diri sendiri gitu. Sekarang pertanyaan lagi dari Farida Dinar Nurjihan. Kak, bagaimana mengatasi kecemasan di tempat umum? Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kecemasan di tempat umumnya tuh yang seperti apa jenisnya? Kayak apakah takut karena keramaian, atau karena ini baru karena COVID, jadi takut kena COVID, atau karena kebersihan, atau gimana? Karena kerumunan. Oke, mungkin Kak Prinska boleh jawab, dan sama-sama Kak Martina. Oke, halo Farida. Gimana cara kita mengatasi kecemasan di tempat umum? Pertama yang bisa dilakukan tuh dengan cara yaitu deep breathing dulu gitu kan. Itu paling cara feeling yang paling mudah sebenarnya. Jadi kita jangan cara jadi gini, kalau misalnya ngomongin deep breathing itu kan nafas itu kan kadang-kadang kita nggak pernah sadar ya atas nafas kita sendiri gitu. Nafas itu kan kayaknya rasanya voluntary aja gitu yang kita lakukan. Jadi makanya kalau misalnya buat saya sendiri sebagai praktisi mindfulness, saya kalau misalnya untuk orang-orang yang punya cemas itu coba deh sadarin nafasnya dulu, seperti gitu. Jadi biasanya kan kalau misalnya ngomongin cemas cemas itu tuh muncul karena ada pikiran ataupun perasaan yang campur aduk sebenarnya. Jadi dengan cara kita deep breathing itu, kita bakal mengembalikan kesadaran kita, gitu. Jadi sebenarnya yaitu ketika kita mengembalikan kesadaran kita, kita jadi nanya sebenarnya dalam diri kita sendiri, sebenarnya saya tuh cemasnya karena apa ya? Karena kerumunan itu karena apa ya? Gitu. Biasanya kalau misalnya untuk kerumunan itu rata-rata mereka takut karena dijudge. Jadi kayak ketika mereka berjalan tuh orang-orang tuh ngeliatin dia gitu.
Jadi ketika kita sambil nafas, terus kita tuh bisa sambil ngasih afirmasi sebenarnya pada diri kita sendiri, bahwa orang-orang tersebut tuh banyak dan orang tersebut tuh bukan cuma hanya ngeliat kita loh, gitu. Bisa jadi seperti itu. Ataupun biasanya kalau misalnya kita cemasnya karena di kerumunan ataupun lagi mau jadi speaker gitu di mana, ya itu rata-rata tuh karena memang takut ada judgement, karena kan judgement itu cukup cukup tinggi ya kalau di Indonesia gitu ya, ketika kita maju tuh lagi apa kayak ngerasa judgement itu sangat disorot lah gitu. Jadi kita bisa sambil deep breathing sih, biasanya itu yang salah satu yang bisa dilakukan, begitu Farida. Bener banget tuh, Kak Prinska, aku juga setuju. Kalau mengatasi kecemasan di tempat umum, kayaknya in general kalau mau mengatasi ketakutan atau kecemasan, kayak terapi exposure itu paling tepat. Jadi misalnya mempairing hal-hal yang seram atau yang ditakuti dengan hal-hal yang positif atau merelaksasi gitu. Jadi seperti yang Kak Prinska tadi udah bilang, dari sisi behavioralnya begitu. Kalau misalnya di tempat umum, coba untuk pelan-pelan, jangan ke konser gitu misalnya, atau tempat yang super duper rame gitu. Mungkin ya dari kelas dulu mungkin udah merasa kayak, aduh kok rame banget gitu. Itu boleh di pairing dengan deep breathing. Lalu kalau misalnya nanti udah merasa lebih nyaman dengan kerumunan kecil, boleh sedikit-sedikit kamu pergi ke kerumunan yang lebih besar dan melakukan pairing dengan deep breathing itu yang sama. Jadi dari sisi behavior-nya gitu. Kalau sisi kognitifnya seperti Kak Prinska tadi udah bilang, coba diidentifikasi pikiran apa sih sebenarnya yang mencetus kecemasan itu. Kayak misalnya, pikiran itu kan ngefek sama feeling kita ya, perasaan kita. Jadi pasti kita kalau mikir kayak, aduh gawat nih, ramai banget. Nanti kalau misalnya kebakaran gue bisa pergi nggak ya? Gue bisa kabur nggak ya? Atau, aduh gawat banget kalau rame-rame kayak gini, ntar gue kena COVID nggak ya pulang? Itu kan pasti mencetus perasaan cemas itu sendiri dari pikiran. Jadi itu sisi kognitifnya kira-kira begitu. Oke, terima kasih sudah bertanya. Ada lagi pertanyaan dari Delia Oktaviani. Kenapa sih ada teman kita yang suka bikin kita cemas? Contohnya nih, awas nanti takut ini, takut itu. Jadi dia itu kayak menakuti kita biar cemas. Biar apa sih itu, Teh Bu? Oke, tapi sebenarnya kalau emang kayak gini kita harus nanya dulu sebenarnya ke orang yang nakut-nakutin kita sebenarnya, dia melakukan hal seperti tersebut itu biar apa gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang budaya Indonesia itu rata-rata memang negative thinking ya nggak sih Kak? Kalau saya lihat gitu ya. Di Beda mana-mana. dengan iya iya betul, tapi beda dengan budaya barat yang memang lebih ekspresif gitu kan ya. Jadi mereka lebih appreciate ketika kita melakukan sesuatu gitu. Nah kalau Indonesia tuh, entah memang karena toto kromonya gitu ya, jadi kita kalau misalnya ngelakuin sesuatu misalnya contohnya kita menang lotre misalnya gitu kan ya. Kan sebenarnya menang lotre itu ya rezeki-rezeki kita kan, tapi orang-orang tuh merasa bahwa kayak kamu tuh harus nurunin nurunin apa ya, nurunin kesombongan kamu karena menang lotre sampai akhirnya suka ditakutin, "Awas jangan-jangan lotrenya bohong lagi," gitu. Bisa jadi memang salah satunya kalau di Indonesia tuh, kalau saya lihat memang lebih ke budayanya gitu. Jadi kita lebih menjunjung tinggi ke, ya nggak perlu terlalu happy lah kamu gitu, biasa-biasa aja gitu. Caranya memang seperti itu, tapi memang ada cara seperti itu yang memang orangnya bukan bukan karena dianya pengen menyakiti kita, tapi memang itu caranya mereka gitu. Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu ya, Kak. Iya, mungkin ya benar sih, mungkin dari budaya. Mungkin juga itu sebenarnya mereka sedang memproject anxiety mereka sendiri. Bisa juga. Jadi kayak Betul mereka betul. pikir kayak, jangan kerame-rame lah, nanti kena COVID apa. Tapi sebenarnya itu mereka sedang mengeluapkan perasaan mereka sendiri juga bisa. Betul betul, proyeksi ya, Kak, ya itu ya, Iya, sebutannya. projection, bener. Jadi berikutnya dari Nairin Unpam. Hai, selamat malam Kak. Saya mau bertanya, gimana mengatasi kecemasan ketika mau presentasi atau mau menjelaskan sesuatu ke orang baru? Soalnya suka banget ngerasa deg-degan, mules, gemeter. Terima kasih. Berarti ini demam panggung ya, stage Demam stage panggung. anxiety. Oke.
Nah, biasanya gitu. Kenapa sih kita suka demam panggung? Apa, karena rata-rata orang yang demam panggung itu ngerasa bahwa judgement orang itu sangat penting buat mereka, gitu. Jadi jadi kalau saya bilang tuh gini, kamu tuh bukan mengontrol diri kamu, tapi kamu tuh dikontrol oleh lingkungan, gitu. Paling pertama yang bisa kamu lakukan, sadar bahwa memang apa yang kamu katakan itu adalah hasil kontrol kamu, gitu. Kamu yang bisa ngontrol kamu, gitu loh. Itu sebenarnya yang paling bisa kamu lakukan, gitu. Kalau misalnya memangnya tadi ya dengan beberapa teknik dengan deep breathing itu bisa dilakukan, tapi yang paling penting coba ditanamkan dalam pikirannya bahwa memang ketika kamu lagi presentasi, orang tuh bukan ngejudge kamu jelek loh gitu, tapi kamu tuh memberikan inspirasi loh untuk orang-orang sekitar kamu tuh lagi memberikan informasi loh gitu. Dan informasi itu yang kamu yang tahu gitu. Karena rata-rata itu ngerasanya orang tuh jauh lebih tahu, padahal orang tuh sebenarnya nggak tahu gitu. Jadi kamu bisa ngasih framing di dalam diri kamu lah bahwa memang ketika kamu presentasi, yang tahu materinya tuh aku, dan aku yang bisa nguasain itu. Orang-orang di depan itu pengen mendengarkan apa yang menjadikan informasi loh, gitu. Itu bisa salah satu yang bisa kamu lakukan, gitu. Setuju banget. Aku juga mau nambahin, ini karena kayak kalau performance anxiety ini masuknya ke dalam social anxiety ya. Karena takut judgement dari orang lain. Kalau jawaban lucunya, ya kamu anggap aja kamu lagi presentasi ke kambing gitu, bukan ke orang. Tapi kalau misalnya jawaban seriusnya, mungkin sama juga di pairing dengan relaksasi. Jadi mungkin sebelum maju untuk presentasi, kalau kita kaku, badan tegang, itu otak bisa nge-freeze juga karena kita udah tegang banget gitu loh. Jadi malah yang kita takutkan untuk terjadi seperti misalnya aduh ntar kalau gue salah ngomong gimana, atau kalau aduh ntar kalau gue ngeblank gimana ya, malah akan terjadi kalau kita badannya udah kaku duluan. Jadi deep breathing juga bisa berguna untuk itu, kayak karena kalau kita lagi tegang itu kita tarik napasnya kan pendek ya. Jadi kalau kita coba check in sama pernapasan kita, aduh gue napasnya pendek nih, artinya badan gue lagi kaku. Itu bisa di-build gitu awareness itu, kesadaran itu. Jadi kalau misalnya udah merasa nafas pendek, artinya harus tarik napas yang panjang beberapa kali supaya badan lebih rileks gitu. Dan mungkin kalau buat aku pribadi, latihan apa yang mau kamu bicarain dulu sebelum maju ke panggung. Mungkin latihan di cermin, latihan di depan keluarga, atau teman-teman gitu yang kamu merasa lebih nyaman gitu. Baru nanti bisa dipraktekkan di depan audiens kamu. Ya benar banget, sebenarnya awareness tuh penting banget ya Kak ya. Penting Menyadari banget. diri itu sangat penting sebenarnya. Iya, apalagi kan Kak Prinska kan praktisi mindfulness ya, jadi awareness tuh penting banget. Berikutnya ya, selamat malam Kak, mau izin bertanya, ketika kita panik tiba-tiba tengah malam, dan itu sampai bikin nangis, kita panik itu contohnya cemas karena sama keluarga, takut keluarga tiba-tiba sakit, kejadian itu jarang muncul, tapi munculnya suka tengah malam pas lagi tidur. Kira-kira penyebab itu apa ya, Teh? Oke, sebenarnya kalau misalnya udah di fase yang tiba-tiba panik dan sampai bikin nangis itu, saranku tetap harus ke psikolog ya. Kita harus lihat dulu sebenarnya akar permasalahannya seperti apa gitu kan. Jadi kita cari trigger-nya sebenarnya. Karena kan, kita, tiba-tiba nangis dan juga cemas itu pasti ada trigger-nya kan, gitu. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan yaitu kalau misalnya untuk self healing-nya salah satunya coba untuk sadarin sebenarnya apa yang bikin kita nangis. Itu makanya penting banget ya kayak untuk kita sadar akan diri kita sendiri, sadar apa yang bikin kita panik itu sebenarnya salah satu, self healing yang paling tepat gitu buat dari saya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya sampai di fase seperti ini, saranku coba untuk cari profesional dulu deh gitu, untuk dicari akarnya masalahnya seperti apa. Karena ini munculnya kan suka tiba-tiba ya, walaupun memang tidak sering. Takutnya memang ada yang perlu di-solve gitu. Seperti itu. Aku setuju sih, karena kelihatannya gangguannya udah cukup bikin gak nyaman banget ya, sampai bisa bikin nangis tiba-tiba gitu. Jadi aku juga setuju untuk konsultasi atau konseling dengan psikolog atau konselor. Tapi untuk kayak tips yang lebih yang bisa kamu lakukan sendiri, bisa sensory grounding menurut aku bisa cocok di sini. Karena
ini kan pikiran kemana-mana ya, kayak aduh kalau keluarga sakit gimana atau ini. Jadi pikiran kita tuh bukan di masa sekarang ini, tapi pikiran kita tuh di masa depan. Tapi lucunya badan kita itu, kalau kita mikir di masa depan atau kita mikir di masa lalu, badan kita tuh merasanya kita sedang ada di saat itu gitu. Jadi kalau kita misalnya merasa cemas, keluarga gue kalau sakit gimana ya, kita merasa seperti, badan kita merespon seperti kalau keluarga kita tuh udah sakit. Padahal belum. Itu adalah respons physiological, respons badan dari kecemasan. Jadi karena kelihatannya ini udah dasarnya udah kelihatan dari pikiran gitu, sensory grounding itu membawa attention kita kepada masa sekarang. Jadi coba kamu kalau lagi kayak gitu, coba untuk menamai 5 hal yang bisa kamu lihat, kayak di kamar ada apa, kayak ada tirai, ada tisu, ada kipas, ada apa. 5 yang kamu lihat, 4 yang kamu dengar, 4 kamu rasa, 3 yang kamu dengar, 2 yang kamu cium, dan 1 yang kamu rasa di mulut. Jadi itu membawa sensory kita untuk grounding ke saat ini, bukan lari-lari ke masa depan gitu. Jadi mungkin itu bisa cocok. Iya sih Kak, kalau misalnya apa ya, yang kata Kak Feni bilang gitu kan, kalau misalnya tubuh kita tuh nggak tahu, ya itu tubuh kita tuh nggak pernah tahu ya pikiran yang masuk itu baik atau buruk. Nah itu. Jadi makanya kita sebisa mungkin kita tuh bikin jarak antara si pikiran-pikiran yang memang tidak baik untuk diri kita, karena tubuh tuh nggak pernah tahu itu respon. Jadi yang dia terima ya akan masuk ke dalam tubuh kita gitu. Makanya bisa sampai rasa kayak mau nangis gitu karena kamu merasa seolah-olah keluarga kamu sudah sakit, padahal belum. Itu dari pikiran. Kira-kira begitu. Betul. Berikutnya dari Jessica Zenith Azara. Assalamualaikum, Kak. Izin tanya, untuk gejala kecemasan sendiri, ada kalangan yang lebih berdampak terkena kecemasan nggak, Kak? Dan apa dampak dari rasa cemas yang terus meningkat? Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih, Jessica. Kalau misalnya memang gejala sendiri itu kalangannya yang lebih berdampak seperti apa? Kita tidak bisa bohong bahwa memang salah satunya genetika itu berdampak sebenarnya. Jadi biasanya orang yang punya gen yang cukup tinggi punya kecemasan, atau minimal orang-orang yang secara garis keturunannya ada gitu ya, entah itu di bipolar ataupun skizofrenia ataupun memang di depresi, itu biasanya memang lebih berdampak gitu. Pertama di situ. Sama yang kedua biasanya support sistemnya juga nggak bagus. Biasanya misalnya keluarga itu kan adalah lingkungan terkecil ya. Ketika si keluarga itu jadinya dirasa toksik, ataupun teman-teman terdekatnya dirasa toksik gitu, itu juga bisa lebih berdampak terhadap kecemasan gitu. Jadi biasanya kalau memang dampaknya apa? Rasa cemas itu tidak menyenangkan sebenarnya, sangat-sangat tidak menyenangkan gitu ya. Itu dampaknya itu bisa benar-benar ke produktivitas kita gitu. Makanya ada beberapa klien saya ketika dia udah cemas berlebih, boro-boro dia mikirin untuk makan diri sendiri untuk makan gitu. Yang ada dia mikirin si kecemasan itu aja terus-menerus gitu. Jadi bisa benar-benar dia misalnya dia harusnya kuliah, dia bisa nggak mau kuliah. Dia harusnya melakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti biasa, dia nggak bisa. Nah, itu dampaknya. Gitu. Dan memang perlu di-solve sebenarnya kecemasan tersebut. Begitu. Bener banget. Aku suka banget sama poin dari genetik dan juga dari sosial. Aku mau nambahin dampak rasa cemas yang terus meningkat atau berlebihan terus-menerus gitu juga buruk untuk kesehatan. Karena kayak ketika kamu cemas, ketika kamu merasakan banyak anxiety yang terus-menerus, badan kamu itu tegang kan satu. Dan badan kamu ini merilis hormon stres seperti kortisol. Dan kortisol ini tuh adalah root of all problems deh rasanya. Kayak kamu kalau badan ada banyak stres, banyak kortisol itu bisa bermunculan penyakit-penyakit gitu. Seperti contohnya, kalau misalnya kamu cemas kan jantung kan berdebar-debar kan. Jantung berdebar-debar itu otomatis detak jantung naik. Detak jantung naik, tekanan darah naik. Bisa darah tinggi, bisa serangan jantung, bisa stroke dan lain-lain. Itu semua berhubungan di masa kalau berkepanjangan.
Jadi itu salah satu dampak long term dari anxiety, juga berdampak buruk pada kesehatan tubuh, physical health. Berikutnya dari Siti Agustin, Kak izin bertanya, gimana cara mengatasi ketika luapan emosi yang tertahan tidak bisa diluapkan dengan baik, yang berujung self-harm karena bingung tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, dan untuk mencoba berhentinya bagaimana? Apakah ada metode penyembuhan yang bisa disarankan? Terima kasih, Kak. Oke, self harm ya, wah agak cukup ini ya. Kalau misalnya memang luapan emosi, ya kita ngomongin tentang self harm itu kan dia memang ada rasa emosi yang sangat besar gitu ya pada diri sendiri, tapi dia nggak berani untuk ngungkapin ke orang sekitarnya, biasanya seperti itu. Makanya akhirnya salah satu caranya untuk bisa nuruninnya itu adalah dengan cara menyakiti diri sendiri. Kenapa? Karena diri sendiri itu paling dekat. Dan biasanya di beberapa budaya atau beberapa orang tuh kita tuh dirasa misalnya ketika melakukan sesuatu kesalahan itu suka ditanyain tuh, "Kayaknya kamu deh yang harus introspeksi diri." Jadi seakan-akan tuh salah terus. Nah, itu yang bisa bikin orang tuh self harm-nya lebih tinggi gitu. Jadi dia tidak pernah dilihat pembenaran dia akan melakukan sesuatu tuh nggak pernah gitu. Jadi seakan-akan misalnya dia ngelakuin sesuatu salah tuh, "Dia emang udah salah kamu deh, sana kamu introspeksi diri," gitu. "Sana kamu sholat," gitu kan, "sana kamu berdoa," gitu. Selalu seperti itu. Jadi biasanya gimana caranya mengatasinya? Pertama sebenarnya untuk emosi yang tertahan itu, eee, analoginya emosi itu seperti sungai, terus kita tuh harus bikin parit, gitu. Jadi coba untuk bikin satu satu apa ya, satu satu biasanya ini memang perlu dilakukannya ke psikolog, apalagi kalau udah nyampe ke self harm gitu ya. Jadi si emosi yang tertahan itu sama kita dibikin si jalurnya. Jalur si emosi itu untuk dikeluarkan. Dan biasanya macam-macam caranya. Biasanya untuk salah satunya misalnya untuk terapi mindfulness itu kita diminta untuk sadar atas emosi. Jadi makanya rata-rata kalau misalnya memang sudah masuk banget dia bisa nangis dikeluarkan. Ternyata ada emosi marah yang dia simpan loh selama ini. Bisa sampai nangis ataupun kalau misalnya memang sudah ke fisik dia bisa sampai muntah gitu. Atau enggak kalau misalnya untuk di psikolog sendiri ada namanya spiritual emotional therapy, jadi dia kayak teknik tapping. Jadi ada beberapa teknik tapping yang sampai dia diketukan gitu beberapa bagian tubuhnya. Nah, di situ tuh katanya sih dia, seperti energi kan, sebenarnya kan emosi itu kan jatuhnya energi, jadi energi itu harus dikeluarkan kan. Nah, ketika di tapping itu akhirnya dia diminta untuk sadar dengan kondisi tubuhnya dia, kondisi emosinya dia, akhirnya dia dikeluarkan, gitu. Sebenarnya sih, caranya yaitu, coba untuk sadarin sebenarnya emosinya apa sih yang bikin marah, gitu. Dan Mhm. memang biasanya salah satu fasilitasnya ke psikolog gitu, sama psikolog tuh akhirnya dilihat, sebenang merah kamu tuh marahnya tuh kenapa ya, gitu. Nanti Mhm. habis itu, dibikin gitu ya. Jadi kayak tadi si sungai itu, kita bikin jalurnya, kita keluarin rasa marahnya, gitu. Mhm. Biasanya memang tiba-tiba bisa ada yang meledak tuh, meledak banget sampai bener-bener nangis tuh ada, seperti itu. Mhm. Biasanya salah satunya seperti itu ya metode penyembuhannya. Iya, aku Kalau mungkin setuju untuk sih. Kakaknya gimana? Oke. Iya, aku setuju. Untuk mungkin ada kurang bisa mengekspresikan perasaan, mungkin nggak ada temen yang bisa diajak ngobrol atau merasa takut dijudge. Tapi tetap ada cara-cara lain. Kalau misalnya dipikirkan lagi, bisa ditulis, journaling, itu adalah cara bagus untuk meluapkan emosi. Terus kalau misalnya yang ini, habis itu dirobek-robek gitu juga nggak apa-apa. Juga bisa bikin apa ya, menghilangkan rasa marah juga kan, kayak the action of merobek-robek itu. Terus menurut aku juga kalau self harm itu penting banget untuk mencari tahu lagi coping skill yang lain. Karena ini adalah cara kamu cope dengan perasaan kamu yang saat intens itu. Dan coping skill-nya ini yang dysfunctional ya, karena menyakiti diri sendiri kan. Dan itu yang bisa ditelusuri bersama dengan psikolog atau konselor, kayak coping yang bisa bekerja untuk kamu selain self harm itu yang kayak bagaimana gitu. Mungkin sekian dari aku sih untuk topik itu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, karena kita udah sedikit overtime dan aku ingin juga latihan deep breathing sama-sama sebelum kita selesai hari ini. Jadi ini terakhir ya pertanyaannya dari Kak Martina. Kak, apa bedanya psikolog dengan psikiater? Jika berbeda, kenapa ada beberapa orang menyarankan kamu coba untuk ke psikiater
atau ke psikolog aja? Terima kasih, Kak. Oke, bedanya psikolog dengan psikiater. Kita langsung ke psikiater aja yang lebih jelas. Kalau psikiater itu dasarnya dokter. Jadi kalau untuk udah dokter, dia ngambil spesialis kejiwaan. Dan dia punya wewenang untuk memberikan obat. Itu kalau psikiater. Kalau psikolog itu, kalau misalnya dari sekolahnya itu di S1-nya di psikologi, terus kemudian dia mengambil master untuk menjadi seorang psikolog. Jadi tapi masternya itu bukan magister sains, tapi biasanya magister profesi psikologi untuk di Indonesia. Jadi dia punya gelar di belakangnya psikolog. Terus kenapa kalau misalnya ada orang nyaranin kamu ke psikiater aja dulu ataupun ke psikolog aja? Sebenarnya penanganannya beda. Kalau psikiater itu kan dia salah satunya dia menggunakan terapi obat. Jadi untuk beberapa kasus-kasus seperti skizofrenia, bipolar, ataupun depresi gitu ya, di mana kasus itu sudah mengarah pada ada disfungsi pada otaknya, itu memang diharapkan ke psikiater. Jadi psikiater itu akan ngasih dia obat gitu. Misalnya untuk depresi dia butuh antidepresan, kalau misalnya bipolar tuh dia butuh obat apa gitu ya. Skizofrenia apalagi kalau skizofrenia itu dia butuh obat untuk bisa menurunkan si halusinogennya itu. Halusinogen itu adalah halusinasi yang muncul pada diri dia gitu. Kalau ke psikolog biasanya kalau misalnya dari apakah bisa gitu ya orang-orang bipolar ataupun depresi ke psikolog itu bisa gitu. Jadi biasanya kombinasi malahan. Jadi ketika psikiater sudah diberikan obat, psikolog itu jadinya ngobrol sama kita, dilihat benang merahnya seperti apa. Terus kemudian kita bisa kombinasikan dengan beberapa terapi. Terapinya juga biasanya memang terapi yang bisa dilakukan oleh psikolog. Kalau misalnya memang teman-teman bisa searching, itu biasanya salah satunya konseling yang paling mudah. Terus kemudian ada beberapa terapi seperti terapi kognitif, ataupun biasanya kalau saya pakainya terapi mindfulness untuk kesadaran, seperti itu. Jadi memang dilihat sebenarnya kebutuhannya di mana gitu. Tapi kalau misalnya kamu butuhnya untuk ngobrol, untuk dicari pemecahan masalahnya, bisa ke psikolog. Tapi memang kalau sudah ada rasa-rasa kamu perlu obat, itu bisa coba untuk ngobrol ke psikiater. Tapi biasanya emang lebih enak kombinasi. Jadi ketika dia sudah turun gitu ya, dia sudah bisa turun obat, dia bisa sambil ngobrol seperti itu. Benar sih, setuju. Memang ada beberapa penyakit atau diagnosis seperti yang udah dibilang Kak Prinska tadi, skizofrenia, bipolar, itu mesti dikontrol dengan obat simptom-simptomnya, gejala-gejalanya. Tapi biasanya memang kombinasi, karena obat sendiri nggak menyembuhkan ya, cuman mengkontrol gejala aja gitu, nggak menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah gimana kita berpikirnya, gimana kita perilakunya. Jadi kita bisa punya coping sendiri dari pikiran dan perilaku kita gitu, dan perasaan kita juga. Dan karena hari ini kita lagi ngomongin kecemasan, biasanya kalau anxiety itu kita nggak pakai obat. Ada beberapa penyakit diagnosis yang nggak disarankan pakai obat, kayak nggak menambah efektivitasnya gitu loh. Jadi salah satunya adalah kecemasan, karena kita harus belajar cara cope dengan pikiran-pikiran kita secara sendirinya untuk get to the root of the problem gitu. Jadi salah satunya, ya kalau kecemasan itu nggak pakai obat, kecuali ada panic disorder. Bisa kena panic attacks gitu, yang merasa kayak nggak bisa nafas, rasa kayak serangan jantung, kayak nggak bisa gerak gitu, itu baru dikasih obat. Tapi kalau yang untuk kecemasan biasanya enggak. Oke, terima kasih semuanya udah bertanya ya. Nah, hari ini banyak banget yang bertanya, pertanyaannya juga bagus-bagus. Tapi jangan pergi dulu, kita masih mau latihan deep breathing sama saya ya. Jadi untuk deep breathing ini teknik yang gampang banget dan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun kalau kamu merasa cemas. Misalnya cemas di rumah, atau misalnya cemas di keramaian, cemas di mana-mana deh, bisa dilakukan deep breathing ini. Jadi sedikit penjelasan dari aku ya, secara biologis gitu, kan kita ada kayak nervous system ya, sistem syaraf. Jadi sistem syaraf ini terbelah jadi dua, sympathetic nervous system sama parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system ini tuh yang kayak bikin kita mau melawan beruang gitu. Kayak ini yang bikin kita aroused, yang bikin kita excited, dan membuat kita banyak adrenalin di dalam tubuh. Jadi misalnya kalau kita dihadapi dengan bahaya, kita kan pasti jadi kayak bisa tiba-tiba lari cepat gitu kan, karena badan kita ini udah memprepare kita untuk lari dari si macan yang akan makan kita gitu kan. Sedangkan parasympathetic nervous system itu sebaliknya.
Itu adalah rest and digest. Kalau kamu lagi santai, kamu habis makan, jadi badan kamu tuh relax. Jadi ini sistem yang mengatur relaksasi sama ketegangan kamu. Kalau di anxiety itu sympathetic nervous system-nya itu selalu tinggi. Dan ini cuma bisa salah satu ya. Kalau lagi si parasympathetic nervous system yang mengatur badan kita, ya kita relax. Tapi kalau misalnya kita lagi tegang si simpatetik itu, jadi harus salah satu gitu. Jadi dengan latihan pernapasan ini, kita melatih gimana cara menyalakan parasympathetic nervous system yang bikin kita relax itu. Jadi semacam kayak body hack. Jadi tekniknya itu adalah tarik nafas selama 5 detik, 5 hitungan lah ya, nggak usah detik juga. 5 hitungan, terus tahan selama 7, keluarkan pelan-pelan dari hidung selama 8 hitungan. Jadi kita coba itu ya, untuk 8 ronde sama-sama saya hitung. Kalau ada yang mau tutup mata boleh, sembari tiduran boleh, sembari duduk boleh. Ready? Tarik napas. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang pelan-pelan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik napas. 2, 3, 4, 5. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas. 2, 3, 4, 5. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik napas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kira-kira begitu teknik pernafasannya. Mungkin kalau ada yang mau share sedikit gimana rasanya, apakah merasa tiba-tiba kayak ngantuk atau kayak lebih relax gitu, mungkin boleh reaction thumbs up. Lebih relax, Kak. Ya kan, langsung berasa gitu ya, langsung gitu loh. Jadi ini tuh semacam kayak body hack sebenarnya. Karena kita menyalakan si parasympathetic nervous system yang tadi aku ceritain itu, yang namanya sangat susah untuk dibilang. Jadi ya itu sekian acara dari Merajut Hati dan Kak Prinska hari ini. Makasih banyak Kak Prinska udah meluangkan waktu di hari Sabtu malam untuk presentasi berbagi ilmu sama kita semua. Sebelum pada pergi, aku ingin minta tolong, boleh nggak tolong isi Google Form ini untuk feedback untuk acara Merajut Hati kali ini. Aku post linknya di chat ya. Kalau mau diisi sembari di sini boleh, atau mau keluar dari Zoom-nya juga boleh. Tapi aku akan appreciate banget kalau pada bisa isi feedback form ini, karena untuk perencanaan acara-acara MH Talk berikutnya. Oke, dan sekian, terima kasih ya semuanya. Hari ini seru banget, banyak banget yang bertanya. Aku senang sebagai host bisa interaksi sama kalian semua, dan semoga bisa ketemu di acara Merajut Hati berikutnya. Kalau belum follow, tolong follow IG kami ya @yayasan Merajut Hati, karena itu adalah platform utama kami. Kita post banyak konten edukasi di sana dan juga update-update dari Merajut Hati dan klien-klien yang kita sedang tangani. Oke, makasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya.